Rasa kekeluargaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah apakah di dalam keluarga itu ada unsur saling menguatkan, apakah yang paling berharga di dalam hidup kita itu sebetulnya keluarga itu gitu. Karena di situ kenapa sih Bu esensi atau value keluarga ini sebenarnya penting banget untuk satu dipahami, dan dua mungkin para anak-anak yang ada di panti asuhan atau siapapun ya yang sebenarnya mereka itu sadar atau tidak sadar itu ada di dalam keluarga itu menyadari bahwa mereka itu keluarga Bu. Halo, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah kembali lagi di podcast kita. Kemarin kita kedatangan dari teman-teman YTSB, ada Mbak Hana, dan Mbak Hana masih di sini. Iya, betul. Balik lagi aku di sini. Dan kita kedatangan tamu spesial, ada Bu Nani dari Ashoka. Nah, ini kayaknya kalau cuma disebutin namanya aja, nggak ada proper introduction-nya kurang ya. Karena hari ini sesuai janji kita dari podcast yang kemarin, kita pengen ngebahas lebih dalam lagi tentang keluarga dan pendidikan, soal emosional juga. Ini kemarin kita udah ngobrol banyak tentang bagaimana itu diterapkan di panti asuhan, dan mungkin kali ini lebih in-depth lagi, kita lebih tahu lebih banyak lagi, dan mungkin ada yang bisa kita terapkan juga di keluarga kita. Nah, monggo Kak Hana atau Bu Rani dulu. Ibu dulu dong, kan kalau teman-teman semua udah ngelihat aku nih di podcast sebelum kan. Nah sekarang Bu Nani dulu yang mulai. Silakan. Perkenalan ya, kayak halo semuanya, saya Nani Zulminarni. Sekarang saya sebagai Direktur Regional Ashoka Asia Tenggara. Nah, sebelumnya saya mendirikan sebuah lembaga namanya Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang fokus bekerja, mengorganisir, menemani para perempuan yang harus memainkan peran sebagai kepala keluarga di seluruh Indonesia. Keren ya. Ibu, ini kalau mau tepuk tangan nggak apa-apa? Oh, boleh. Ada penggembiranya ya. Ragu. Kebetulan ini figur yang sangat saya look up to ya, karena ibu saya sendiri di rumah itu juga bertindak sebagai kepala keluarga. Oh iya, perempuan kepala keluarga. Iya, di Indonesia itu setiap 4 keluarga, 1 dikepalain oleh perempuan karena berbagai sebab gitu. Mulai dari suaminya meninggal, lalu bercerai, atau suaminya merantau, itu banyak sekali di pedesaan kan untuk mencari nafkah, baik ke kota lain bahkan ke luar negeri. Atau sekarang juga ada tren perempuan lajang ya, yang tidak menikah tapi membiayain adik-adik, orang tua, atau perempuan yang punya suami tapi suaminya mungkin disabilitas, sudah tua, sehingga dia mengambil peran itu gitu. Oke. Makasih Bu Nani dedikasinya. Nah, mungkin buat yang kemarin belum nonton episode sebelumnya nih ya, silakan Kak Hana perkenalkan lagi. Oke. Bunda Hana. Udah di spill ya, manggilnya Bunda Hana. Oke, halo semuanya. Nama saya Farhana Fitria Mustari. Saya akrab dipanggil Hana. Saat ini saya berperan sebagai Managing Director dan Founder di Yayasan Teman Saling Berbagi, organisasi non-profit yang bergerak di bidang pemberdayaan sosial emosional dan banyak fokusnya ngomongin di panti asuhan. Nah, tadi udah dikasih tahu juga ada panggilan akrab atau panggilan panggung yaitu Bunda Hana, tapi saya nggak ada kekerabatan ya sama Bunda Korla, jadi jangan disangkut pautin. Baik, ini mungkin teman-teman bingung nih, kayak kenapa di sini ada Ashoka, ada Ibu Nani dari Ashoka, ada Kak Hana dari YTSB. Nah, ini juga aku pengen tahu sebenarnya fokusnya Ashoka ya dan YTSB itu apakah dia beririsan atau mungkin hubungannya seperti apa, kakak adik kah atau satu keluarga? Monggo Bu Nani. Ibu dulu begini. Iya, jadi Ashoka itu sebuah lembaga yang mempromosikan, mendukung social entrepreneurs. Kalau kita bilangnya wirausahawan sosial ya. Nah, selama ini menyeleksi, mencari para social entrepreneurs untuk menjadi fellow Ashoka. Sudah lebih dari 40 tahun berada di Indonesia. Tapi 15 tahun terakhir Ashoka juga ingin mengembangkan sebuah gerakan namanya Everyone Changemaker. Bagaimana setiap orang menjadi pembaharu, membuat perubahan. Ketemu Hana, Bunda Hana ini kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Iya. Salah satu inisiatif Ashoka adalah mempromosikan para perempuan social entrepreneurs, yaitu perempuan-perempuan yang punya gagasan besar, yang membuat perubahan. Kita ketemulah dengan Bunda Hana gitu, bersama TSB-nya. Hana bergabung dalam komunitas yang
dikembangkan bersama di Ashoka yang disebut dengan Diwa. Ya. Diwa apaan panjangannya? Nanti ada Diwa ini. Gak lulus kayaknya. Pas ngulang lagi. Ayo, ada yang mau coba? Nanti dapat door prize dari Mas Pian. Kirim ya ke nomor ini. Gitu. Jadi memang 2 tahun yang lalu terlibat ya Ashoka di program Diwa, program yang memberdayakan perempuan sociopreneurs di Asia Tenggara ya Bu ya. Asia Tenggara. Kemudian dari situ akhirnya jadi ketemu dengan berbagai banyak jalur ya bersama Ashoka, salah satunya dengan Gaharu Keluarga. Nah, Yayasan Teman Saling Berbagi kerja bareng sama Gaharu Keluarga. Pada saat itu kita bikin panduan pengasuhan untuk di panti asuhan yang berbasis empati, termasuk juga terlibat sebagai program parenting training untuk para pengasuh gitu. Nah, mungkin irisannya adalah kalau YTSB ini dengan panti asuhan ada hubungannya dengan keluarga ya. Tadi kan kalau di podcast sebelumnya sempat ngasih tahu ya, kalau misalnya kita punya tujuan itu nggak cuma ke anak dan remaja tapi juga ke para pengasuh. Nah, dengan demikian akhirnya kita jadi punya hubungan baik dengan teman-teman dari Ashoka gitu. Jadi hubungannya apa nih Bu Nani, kakak adik bertemunya atau itu apa di nih? Gaharu Keluarga. Iya, betul. Gerakan pembaharu Iya, keluarga. iya. Jadi keluarga itu kalau di Ashoka sangat luas pemaknaannya, termasuk panti asuhan itu buat kita itu adalah sebuah unit keluarga juga gitu. Jadi bukan cuma keluarga batih atau keluarga extended gitu ya, keluarga inti, tapi juga format-format keluarga yang sekarang semakin berkembang gitu di Indonesia dan di seluruh dunia, di seluruh dunia juga sih yang mengkonstruksikan kehidupan bersama, yang membangun sistem-sistem nilai misalnya, terus proses tumbuh kembang anggota keluarganya secara bersama-sama. Jadi makanya kemudian dekat sama YTSB, walaupun YTSB fokus ke panti asuhan, menurut kami itu banyak, justru itu salah satu unit keluarga yang selama ini terabaikan karena tidak dilihat sebagai keluarga ya, tapi panti gitu. Terlihat seperti keluarga. Ini aku pengen tanya sama Bu Nani gitu ya. Kemarin kita juga sempat ngobrol tuh tentang value keluarga. Kenapa sih Bu esensi atau value keluarga ini sebenarnya penting banget untuk satu dipahami, dan dua mungkin para anak-anak yang di panti asuhan atau siapapun ya yang sebenarnya mereka itu sadar atau tidak sadar itu ada di dalam keluarga itu menyadari bahwa mereka itu keluarga. Ya, jadi keluarga itu kan secara sosiologi kan didefinisikan sebagai unit terkecil ya di dalam sebuah sistem negara. Tapi kalau kita lihat dalam konteks sekarang, keluarga ini juga battlefield ya, ruang pertarungan, ruang pertarungan yang pertama dan terakhir bagi, iya betul. Jadi dia tuh bagi proses konstruksi nilai, perspektif dan vision tentang kehidupan sebuah keluarga, sebuah masyarakat dan sebuah bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa dia menjadi battle pertama dan terakhir? Karena sekarang apapun bisa masuk ke keluarga dengan fingertip kan, dari HP yang kita, kalau kita tidak membentengi keluarga kita dengan cara-cara yang sesuai dengan zamannya saat ini, itu benar-benar nggak ada pertahanan. Kalau di sekolah misalnya ada kan, sekolah itu ada guru, ada peraturan, ada ini. Kalau di keluarga, anak-anak di kamar dengan gadgetnya, itu semua informasi yang positif, negatif semuanya ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat keluarga sebagai satu hal yang paling berharga di dalam konstruksi sosial kita, maka kita luput nih. Jadi kita ngerasa baik-baik aja karena di rumah gitu kan, aman, padahal justru di situ pergolakan yang terjadi gitu. Karena kan dia masuk tanpa pagar. Masuk tanpa pagar itu. Jadi itu seluruh dunia tuh sekarang sedang kembali bertarung soal keluarga. Bahkan misalnya di PBB sendiri salah satu fokusnya itu tentang keluarga, karena dianggap disitulah pertahanan terakhir kita saat ini untuk segala macam ideologi yang kita lawan maupun ideologi yang ingin kita tanamkan gitu. Ya. Nah, mungkin aku pengen nanya ya, Bu, aku kan kemarin sempat lihat kontennya pemerintah Singapura, yang dia itu punya konten khusus dibikin untuk mengingatkan lagi pentingnya keluarga. Bahkan ada message-message yang
kita kan pasti sering ya dengar tentang Asian mom. Iya. Atau gimana kayak Asian itu raising their children itu keras segala macam gitu. Padahal kita juga sering dengar bahwa keluarga yang nyaman itu sebenarnya penting banget. Mau itu keluarga inti atau itu keluarga di panti asuhan. Aku pengen tahu nih dari Kak Hana, dari Bu Nani gitu, sepenting apa sih dan seperti apa sih sebenarnya kenyamanan itu gitu Bu di keluarga gitu. Hana dulu. Oke. Mungkin kalau saya mendefinisikan keluarga itu tuh sebagai sebuah rumah ya. Dan dikatakan sebagai rumah itu adalah ketika kita pulang, kita udah nggak nyari lagi harus pulang kemana. Jadi itu emang tempat terakhir kita untuk bersinggah gitu dan tinggal gitu. Tapi kan untuk menghidupkan rasa keluarga itu ada memerlukan unsur hangat ya maksudnya. Sehingga kita merasa nyaman dan aman untuk berada di sana. Dan di panti asuhan kan salah satunya adalah gimana caranya adalah membuat yang saya bilang tuh adalah jangan jadiin ini seperti sebatas host aja gitu, bangunan aja, tapi juga menjadikannya sebagai sebuah rumah. Di mana semuanya itu kalau di YTSB kita mendefinisikan rasa kekeluargaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah apakah di dalam keluarga itu ada unsur saling menguatkan, apakah di dalam keluarga itu ada unsur saling bicara baik, dan yang ketiga adalah apakah di dalam keluarga itu semua anggota keluarga itu bisa belajar untuk terus saling mencintai dengan lebih baik. Gitu. Jadi apakah ditanya penting atau tidak penting, jawabannya pasti penting banget. Karena masalah-masalah utama kita semuanya berawal dari keluarga. Contoh paling simpel ya Bu Nani dan Mas Bian. Kita kerja nih, kita mau masuk kerja, kemudian kita ada masalah di rumah, kerjaan kita nggak beres, karena kita ngerasa nggak aman gitu. Dan sesimpel lagi, anak yang mau ujian gitu, sehari sebelumnya dia berantem dulu sama adik kakaknya, atau sehari sebelumnya berantem dulu sama ibu bapaknya, nggak tenang ujiannya. Berarti memang keluarga ini tuh adalah tempat kita pulang dan jalan pulang utama kita. Jadi menciptakan rasa hangat dan berdaya di dalam keluarga, yaitu adalah sesuatu yang harus terus diupayakan. Gitu, termasuk di panti asuhan gitu. Oke. Thank you. Nah, Kak Hana, kalau dari pandangan Bu Nani? Ya, kalau saya sebagian besar ya sama ya apa yang saya menyetujuin semua yang Hana sampaikan. Ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama, buat saya keluarga itu dia harus menjadi tempat yang aman. Itu yang pertama. Sehingga aman itu dalam arti yang sangat luas ya, bahwa setiap anggota keluarga itu bisa leluasa untuk menjadi dirinya sendiri tanpa dia harus takut diintimidasi, atau dia takut disalahkan, atau dia takut bahkan misalnya sekarang takut diperkosa misalnya, takut tidak aman karena cara berpakaian dan sebagainya. Nah, keluarga harus menjadi tempat setiap anggota keluarganya sebebas-bebasnya menjadi dirinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keluarga itu harus bisa yang tadi Hana bilang saling mendukung, saling menguatkan. Artinya keluarga harus bisa menjadi ruang untuk tumbuh kembang setiap anggota keluarganya itu untuk bisa mengeluarkan hal yang terbaik dari dirinya. Terbaik dari dirinya itu kan tidak dengan standar orang lain. Kalau misalnya dia merasa saya ingin menjadi saya nggak mau sekolah misalnya ya. Saya soalnya pernah menghadapi gitu ya. Anak saya memutuskan berhenti kuliah di semester 6. Waduh, tanggungnya. Iya, jadi sebagai orang tua kan, wah jangan dong Bang, jangan berhenti, tinggal 1 tahun lagi gitu kan. Itu bisa jadi sarjana karena dalam bayangan saya achievement itu harus jadi sarjana. Saya dikasih tahu sama anak saya itu gitu. Dia bilang sebetulnya Bunda itu pengennya abang itu punya ijazah atau abang itu punya pengetahuan. Gitu. Jadi kalau misalnya ijazah kan banyak juga orang yang punya ijazah tapi juga nggak punya pengetahuan. Kalau punya pengetahuan, abang berjanji akan menjadi orang yang berpengetahuan. Jadi akhirnya saya berpikir, oh iya ya, kalau misalnya saya membuat keluarga saya, membuat ruang bagi anak saya itu, dia juga dihakimi karena putus sekolah, dianggap tidak berhasil. Artinya kan dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri dengan cita-citanya. Dan saya melihat dia punya cita-cita, punya kapasitas, dia sering membaca. Dan dia juga kenapa dia berhenti sekolah, dia punya penyebab gitu bahwa dia protes dia tidak senang dengan cara
perkuliahan itu gitu, yang orang hanya disuruh membaca, terus gurunya ngerjain dosennya mengerjakan proyek, misalnya seperti itu. Jadi ada pemberontakan di situ. Kalau dia berontak di sistem pendidikan itu, lalu dia pulang ke rumah yang Hana bilang sebagai tempat hangat, aman, lalu saya juga menyerang dia dengan Bunda sudah mengeluarkan uang sekian banyak, kenapa kamu berani, misalnya gitu kan. Begitu mama begitu kan, ya saya waktu itu begitu, Bang, begitu susahnya orang masuk IPB, kamu kok gitu kan. Nah, ya tapi saya kemudian saya sadar gitu bahwa nggak bisa saya membuat tempat rumah di mana dia kembali, yang Hana bilang tadi, menjadi neraka buat dia juga. Emak saya tiap hari ngomelin gitu kan, sehingga dia nggak bisa berkarya dengan cara lain gitu. Jadi itu yang kedua gitu, itu harus menjadi tempat itu. Terus yang dan semua ya untuk tumbuh kembang misalnya kepemimpinan itu di keluarga. Kalau menurut saya empati, kemampuan bekerja sama, menjadi change maker kalau Ashoka gitu. Bagian itu di keluarga tempatnya yang paling utama. Ini menarik saat kita membahas tentang kenyamanan ya, keamanan di dalam keluarga. Kita nggak bisa jauh, pasti kita akan membahas tentang anak gitu. Dan anak ini kan bisa dibilang kalau di satu keluarga bapak ibunya sudah menemukan developmentnya sendiri, sedangkan anak ini masih berkembang gitu. Nah ini yang mungkin aku aja itu masih takut Bu untuk punya anak gitu sama istri kami gitu, karena kami itu masih belum dapat assurance bagaimana sih cara bikin keluarga atau rumah ya yang nyaman, home tadi itu, untuk mendukung individunya itu juga bertumbuh gitu. Khususnya anak gitu. Apakah cukup pasangin internet paling kencang? Kita sepolos itu dari apakah selalu ada guru les datang ke rumah itu udah mendukung apa belum? Gimana Bu tanggapannya? Mungkin dari Bu Nani dulu mungkin biar lanjut. Kalau menurut saya seperti Vian itu bagus sih, berpikir dengan matang, karena gini ya. Sekarang itu nggak ada tuh pendidikan tentang berkeluarga. Jadi itu kayak take for granted aja. Orang kawin otomatis dia bisa ngurusin keluarga. Mungkin gitu dulu ya, ketika tantangan tidak sekompleks sekarang itu bisa. Tapi sekarang memang kita tuh harus punya bekal gitu. Semua orang yang ingin membentuk keluarga yang keluarga inti gitu ya. Yang dibentuk melalui perkawinan itu harus betul-betul punya bekal gitu untuk dia mengelola keluarga itu gitu. Kalau enggak kan jadi hanya menjalankan satu ritual kultural gitu. Tapi sebetulnya itulah dari perspektif bahwa keluarga itu adalah unit yang sangat penting buat negara ini, buat bangsa ini gitu. Kalau misalnya setiap orang yang membentuk keluarga itu tidak punya vision yang jelas tentang seperti kemana keluarga itu akan dibawa, itu visi negara itu juga tidak akan bisa dijalankan. Misalnya sekarang kita Indonesia emas, itu kan intinya di keluarga. Kita nggak bisa menjangkau Indonesia emas kalau keluarga pada berantakan proses pengasuhan terutama. Betul. Misalnya. Oke, kalau saya sih sebenarnya melihat kalau dari perspektif kita di panti asuhan ya, salah satu hal penting melihat anak berkembang gitu ya, atau setiap anggota keluarga berkembang adalah dengan melihat mereka sebagai seorang manusia. Karena itu salah satu hal yang penting ya. Seringkali kita sebagai pengasuh gitu ya, pengasuh ini kan tidak harus hubungan orang tua yang biologis ya, bahkan kakaknya pun juga bisa disebut sebagai seorang pengasuh gitu untuk adik-adiknya. Sering membawa hal yang belum tuntas di diri kita atau belum usai di diri kita, itu kita limpahkan atau wariskan kepada anak asuh kita atau anak didik kita. Gitu. Jadi misalnya gini, ketika orang tuanya tuh belum beres atau ketika orang tuanya tuh ingin menjadi seseorang atau sesuatu gitu ya, pada saat dia kecil atau pada saat dia remaja, akhirnya karena dia tidak sampai, akhirnya dia mewariskan itu kepada anak-anaknya. Misalnya, oh orang tua saya itu dulu pengen jadi PNS tapi nggak kesampaian, akhirnya maksa, kamu kayaknya harus jadi PNS ya. Iya, kayak mewariskan hal yang belum selesai gitu loh maksudnya. Jadi salah satu hal yang menurut saya tuh perlu ada adalah coba belajar melihat bahwa setiap anggota keluarga itu tuh adalah manusia yang mereka tuh sebenarnya layak untuk bertumbuh, mereka layak dicintai dan mereka berharga. Dan jangan melihat mereka seperti kata pepatah tuh adanya apa, tapi apa adanya gitu. Karena kita pasti akan merasa sangat dicintai sekali ketika seseorang melihat kita tuh just the way we are,
gitu. Bukan karena kita melihat karena kamu mungkin managing director aku suka deh sama kamu gitu ya, atau karena Mas Pian di Futurist Hub maka aku mau deh temenan sama kamu, kan kita nggak suka ya dikenal sebagai orang yang kayak gitu. Ya sama, anggota keluarga juga tuh pingin dilihatnya tuh sebagai dirinya dia sendiri gitu, nggak pingin dipandang sebagai aku seorang kakak yang udah punya prestasi apa baru aku mau baru dilirik gitu. Aku seorang adik, aku ketika aku udah hafalan Qur'annya berapa baru orang tuaku apresiasiku, nggak gitu maksudnya. Karena balik lagi di dalam keluarga menurut saya itu perlu lebih banyak ruang untuk bicara perasaan dibandingkan pencapaian. Ini menarik banget, soalnya aku juga jadi penasaran ya, karena selama ini banyak orang, bahkan aku termasuk aku tuh masih ngelihat dukungan ke anak itu, bahkan hal-hal yang paling ditakuti itu adalah ketika orang tua itu tidak bisa mendukung secara finansial, mendukung secara hal-hal yang fisik lah gitu ya, rumahnya kurang layak, tidak ada mobil, motor apa segala macam lah gitu. Tapi di sini mungkin kita semua banyak yang luput bahwa dukungan emosional itu sama pentingnya gitu. Nah mungkin aku mau tanya ke Bu Nani dulu gitu, sebenarnya dukungan emosional itu bentuknya sebenarnya seperti apa sih ke anak ya khususnya gitu, atau bahkan ke Saling anggota keluarga ya? Anggota keluarga gitu, aku ke istriku mungkin, atau bahkan anak ke orang tua. Iya betul. Penasaran banget. Yang pertama sih mestinya kita mengenali semuanya ya gitu, sebagai tadi yang saya setuju sama Hana, bagaimana menggunakan kacamata kemanusiaan kita gitu, bahwa ini manusia, semua anggota keluarga itu adalah manusia. Terus yang kedua itu menurut saya jangan harus bersama-sama mendefinisikan sukses itu apa sih gitu, indikator keberhasilan. Karena kan misalnya ya, satu yang saya pelajari dari anak saya yang menolak menyelesaikan kuliahnya tadi adalah orang tua tidak boleh menjadikan anaknya pialanya. Jadi misalnya saya waktu itu betul-betul introspeksi ya, kenapa ya saya marah sekali sama anak saya ketika dia memutuskan berhenti kuliah. Karena saya tuh ada rasa saya tuh ingin menunjukkan bahwa saya orang tua yang berhasil gitu. Meskipun saya bercerai ya, jadi saya membesarkan anak sebagai orang tua tunggal gitu. Saya bisa sukses, anak saya semua jadi sarjana, itu ada di pikiran saya, dan itulah kesalahan terbesar saya ketika saya marah gitu. Latar belakangnya tuh itu gitu, bukan kepentingan anak itu. Jadi mengedepankan kepentingan setiap orang. Jadi bagaimana membuat satu ekosistem di keluarga kita untuk setiap anak itu, setiap orang ya, setiap anggota keluarga menjadi versi terbaik dirinya. Dan versi terbaik dirinya itu bukan dengan kacamata kita gitu. Dulu misalnya saya tuh susah payah banget gitu untuk bisa menjadi sarjana di IPB ya, dari Kalimantan merantau, di akhir harus bekerja untuk menyelesaikan kuliah. Saya menggunakan kacamata itu, betapa susahnya gitu. Ketika saya menghakimi anak saya, kamu kok nggak bersyukur menyanyiakan kesempatan itu, karena saya menggunakan bunda dulu susah buat kuliah. Nah anak saya melihat sekarang di perkuliahan itu sebetulnya bukan tempat terbaik buat saya, buat dia khususnya ya, buat saya belajar sesuatu, karena tidak ada semua saya bisa dapatkan di luar, di internet, baca buku dan sebagainya, karena dosen itu tidak memberikan hal yang dia bayangkan gitu. Jadi kan udah dua pengalaman yang berbeda. Nah jadi kalau menurut saya yang harus kita terus menerus bawa bersama dalam ikatan keluarga adalah cerita perjalanan masing-masing gitu, dan apresiasi terhadap itu sebagai sumber pengetahuan bersama untuk menentukan keluarga kita ini nanti mau seperti apa gitu. Setiap orang harus bisa menjadi versi terbaik menurut dia gitu. Menarik Bu ya, karena aku nggak expect tuh kayak ternyata bentuk dukungan emosionalnya itu bahkan adalah the act of introspection tadi ya, kayak dari anak, dari ibunya juga gitu, dari setiap anggota keluarga lah gitu. Kalau dari Kak Hana mungkin kalau saya kan mendefinisikan dukungan emosional itu artinya kita mendukung emosi apapun yang terjadi ataupun yang diekspresikan oleh setiap anggota keluarga. Jadi berarti dalam artian emosi negatif ataupun emosi positif kita terima gitu. Seringnya dari dalam keluarga kita gak mau nerima emosi negatif. Kita ngerasa kayaknya kalau ada yang sedih tuh itu sesuatu yang troublemaker banget gitu. Anda marah, kita ngerasa itu tuh pemarah besar akan menghancurkan segalanya gitu. Padahal kan semua emosi itu layak ya, dan wajib kita validasikan.
Jadi dukungan emosional artinya kita mendukung semua emosi yang hadir dengan penuh penerimaan dan penuh kesadaran. Mau itu yang dirasakan ayah, mau dirasakan ibu, anak, adik, kakak, dan semuanya kita terima gitu. Karena pasti ketika ada emosi yang hadir, ada sinyal. Ketika ada sinyal yang hadir berarti ada pertanda dan berarti ada informasi gitu. Berarti ketika salah satu anggota keluarga katakanlah sedang suka atau sedang gembira, berarti ada informasi yang terjadi di situ gitu. Nah, seringnya adalah kita nggak mau belajar memahami itu karena itu emang ribet banget gitu. Kalau secara empati kan itu cognitive effort ya untuk memahami social cues-nya orang tuh nggak gampang gitu loh. Dibandingkan kita langsung menerima apa adanya, sedangkan kalau empati kita harus ada upaya untuk memahami, oh dia kenapa ya, dia maunya apa ya, ekspresi dia tuh menandakan kemana ya gitu. Nah itu kan berarti adalah hal yang perlu dipelajari ya. Makanya saya pikir dan di TSB juga selalu percaya bahwa yang namanya belajar di dalam keluarga itu belajar sepanjang hidup. Betul, sepanjang hayat. Sepanjang hidup gitu. Dan kita belajar menjadi diri kita sendiri sebenarnya. Dan keluarga itu adalah salah satu hal yang akan membuat kita selalu jadi punya rasa refleksi tentang siapa kita gitu. Jadi kalau saya ngelihat, kalau saya di tengah-tengah keluarga saya sendiri pun, saya sebenarnya belajar self awareness terus. Oh saya tuh pengen diperlakukan gimana sih? Saya pengen berrelasi kayak gimana sih? Saya pengen jadi apa sih dan sebagainya. Nah itu yang tadi Bu Nani bilang yang versi terbaik gitu. Oh thank you banget Kak. Jadi itu menarik ya, kita harus benar-benar bisa menghargai setiap bentuk emosi. Betul, gitu ya. betul. Karena kan banyak tuh kita kalau di mall-mall juga kayak jangan nangis. Iya, jangan marah-marah gitu. Emosi negatif tuh Langsung diblok. Tidak pengen dibahas, bahkan yang nggak pernah jadi pertimbangan juga. Iya. Setiap anak atau bahkan orang tua kita menunjukkan emosi negatifnya itu pasti kita resisten sekali gitu. Dan ini menarik ya karena aku kemarin baru asal nonton ini Inside Out. Inside Out itu kayaknya kita sedang dilatih itu sama film itu ya dari 1 sampai 2 untuk kayak ini banyak emosinya. Coba di-accept ya satu-satu. Betul. Gitu. Karena kita emang ternyata mungkin karena budaya timur juga kita jadi kurang apresiatif ya terhadap hal-hal yang apalagi emosinya negatif. Dan ini sangat ini juga ya kalau kita gunakan kacamata gender ya, pembedaan antara anak laki dan perempuan dalam pengasuhan. Oh iya betul. Nah itu juga bisa menjadi salah satu penghambat anak-anak untuk tumbuh menjadi terbaik dirinya. Misalnya anak laki-laki dilarang menangis, misalnya kan, anak perempuan dilarang pecicilan. Padahal itu semuanya hal-hal yang bagus untuk tumbuh kembang. Jadi anak menangis itu bagus, itu ekspresi yang mengolah rasa dia kan untuk menangis itu kan ada banyak yang bekerja ya di dalam tubuh anak itu, pikiran, hormon-hormon perasaan dia itu terolah gitu. Terus juga bergerak, misalnya anak perempuan nggak boleh gini, nggak boleh terlalu banyak aturan sehingga dia tidak menjadi yang terbaik dirinya karena banyak hambatan gitu. Nah itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau di Ashoka misalnya kami sangat mempromosikan di dalam keluarga itu bagaimana empati menjadi satu nilai yang ditanamkan sejak dini pada anak-anak sehingga dia bisa tumbuh kembang menjadi manusia yang memahami tadi, menghargai berbagai macam kondisi, konteks, perbedaan sebagai bagian dari kemanusiaan dia gitu. Tidak menjadi seolah dia terbaik gitu, dia yang lain buruk dan sebagainya itu. Ya. Bu, aku pengen nanya, mungkin kita melanjutkan. Tadi kan kita ngomong soal bahwa masalah terbesar ya keluarga ini adanya tadi tuh kita tidak bisa accept emosi, mungkin rumah menjadi zona yang tidak aman justru untuk anggota keluarganya. Ada lagi nggak Bu masalah atau kerana yang emang ada sekrusial itu juga atau lebih gawat? Ada lagi nggak? Apa ya Bu? Mungkin. Kalau saya ruang-ruang interaksinya ya. Jadi kalau dulu gitu ya, zaman saya masih kecil itu ruang interaksi kan cukup banyak dan intensif. Pertama rumah kecil-kecil gitu ya, dan kondisi tapi nggak ada distractionnya nggak terlalu banyak gitu. Nggak ada TV. Zaman saya TV masih hitam putih itu juga cuma ada antara jam-jam tertentu gitu. Jadi banyak ruang interaksi keluarga itu di dalam rumah itu cukup banyak gitu. Setiap kayaknya waktu dan juga kerja tuh tidak, misalnya ayah saya tuh pulang siang, makan siang, tidur siang gitu. Jadi zaman dulu tuh begitu gitu. Tapi sekarang kan distractionnya cukup banyak gitu ya. Bahkan misalnya begini aja nih, kita makan aja
kalau saya dengan anak-anak saya tuh bikin perjanjian tuh, kalau misalnya yuk kita makan bareng, nggak ada HP ya gitu, misalnya nggak ada ini, harus benar-benar ngobrol gitu, itu pakai perjanjian. Kalau nggak nanti ya ngapain kan kita duduk, saya sering juga lihat kan orang duduk makan bareng tapi masing-masing dengan HP-nya gitu, komunikasinya entah kemana gitu, ada dekat. Jadi distraction itu menurut saya sangat semakin membahayakan sekarang, karena kan akhirnya keterampilan komunikasi di dalam keluarga berkurang. Orang tuh lebih ahli misalnya chatting ya, pakai itu daripada keterampilan komunikasi verbal. Sehingga padahal verbal itu penting dan ekspresi itu penting kan. Mata, seluruh tubuh kita itu bicara kan, kalau kita berkomunikasi. Tapi kalau melalui chatting kan itu kita membacanya dengan pikiran kita dan bisa macam-macam gitu. Keterampilan itu yang semakin hilang, makanya konflik di keluarga juga kerap terjadi gitu. Itunya lebih banyak lah distractionnya. Karena itu menurut saya yang paling menantang saat ini untuk sebuah keluarga adalah saya sering bicara sama anak-anak saya keluarga-keluarga muda ya yang punya anak kecil, balita, itu adalah bagaimana menjaga kesakralan ruang interaksi keluarga itu dari semua distraksi. Kan itu tadi itu dia the last battle of ini. Jadi benteng terakhir pertahanan sebuah sistem nilai yang mau kita bangun dari sebuah keluarga, dari sebuah bangsa gitu. Menarik banget, ruang interaksi itu ya. Dan tadi Bu juga sempat mention kesakralan ruang interaksi itu. Bu, ini off topic nih, aku mau nanya, lebih penting mana Bu? Kesakralan momennya atau kuantitas ruang interaksinya? Kalau saya dua-duanya ya. Kalau saya, orang suka bilang kan yang penting kualitasnya gitu. Kalau menurut saya kualitas itu membutuhkan kuantitas untuk dia menjadi kualitas gitu. Ala bisa karena biasa. Jadi kita nggak mungkin bisa membangun sebuah ruang interaksi yang meaningful buat semua orang kalau kita tuh nggak berlatih. Itu butuh latihan gitu. Karena itu frekuensinya perlu gitu. Harus diluangkan waktu, nggak bisa cuma yuk kita quality time yuk sebulan sekali misalnya atau 3 bulan sekali, itu terlalu jarang gitu. Di antara in between itu yang masuk lebih banyak gitu, yang menarik ya, yang mengikis harapan itu. Jadi buat saya kuantitas akan membentuk kualitas sih. Thank you, keren banget. Dan mungkin banyak yang nggak sependapat ya. Banyak orang suka bilang kualitas yang penting gitu. Dari Kak Hana sendiri ada nggak problem yang mungkin sama sih sebenarnya, ngomongin adiksi sosial media ya. Karena di panti asuhan pun juga itu salah satu hal yang sering jadi isu yang selalu diangkat sama para pengasuh untuk ngobrol dengan YTSB adalah tentang permasalahan sosial media yang ini udah semakin menjamur banget. Dan bahkan kalau di panti asuhan ya Bu Nani dan teman-teman semuanya, anak panti untuk ngehubungin ibu pantinya pada satu rumah loh, harus lewat DM Facebook, baru berani untuk minta gitu. Misalnya gini, saya butuh seragam, ngechatnya tuh lewat DM Facebook. Kenapa kamu gak ngomong aja gitu loh, kan kamu satu rumah gitu. Gak mau, aku takut kalau ngomong takut gak dikabulin permintaannya. Jadi aku tuh jadi ngelihat gitu ya, sosial media ini itu jadi ruang tempat untuk nyari aman dia, sehingga dia tidak terhindar dari berbagai jenis asumsi gitu. Jadi tidak mau belajar mengambil resiko dalam sebuah komunikasi. Padahal kan salah satu syarat dalam berkomunikasi, bukan syarat sih lebih tepatnya, ketika kita berkomunikasi dengan orang kan kita pasti berhadapan dengan resiko ya. Resiko hal yang gak bisa kita kontrol kan, penolakan, kemudian tidak diterima dan sebagainya. Tapi kan kita harus belajar menghadapi itu, karena the real hidup kita tuh di situ gitu. Nah anak-anak tuh gak mau gitu, di panti asuhan tuh sampai kayak gitu. Dan itu bukan fenomena 1-2 aja, tapi hampir banyak semuanya gitu. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan ini ya, adiksi belanja online. Ketika ada misalnya uang donatur masuk untuk masing-masing santunan anak, uangnya dipakai buat check out Shopee, TikTok dan sebagainya. Iya, yang kayak gitu. Yang laki-laki untuk apa? Top up Mobile Legend. Kan artinya adalah ini berbahaya banget loh kalau di keluarga udah membiasakan hidup yang konsumtif gitu loh, maksudnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke. Dan Gitu. ini menarik ya, karena jujur kalau sekarang aku pengen nanya tentang solusinya gitu, karena di dua ini tuh aku merasa dua-duanya sangat-sangat penting gitu. Tapi kan yang tadi aku coba cari tahu ya tentang Asoka,
tentang YTSB juga. Ini kan benar-benar yang dikedepankan itu adalah pendidikan basisnya itu empati gitu. Gimana ya Bu, dari masalah yang Ibu utarakan tadi itu bisa ke-solve nih masalah ini dengan pendidikan basis empati ini? Ya kalau di Ashoka ya kita mencoba membangun gerakannya gitu. Jadi kalau gerakan itu dia sustain ya. Tapi yang paling dari mana memulainya gitu. Menurut saya yang pertama tuh emang harus punya komunitas sih. Jadi kita nggak bisa menghadapi ini sendiri. Jadi misalnya sebagai keluarga muda baru sendiri terus cuma mencoba baca-baca gitu dari ini itu bisa gitu baca, dengerin podcast dan sebagainya. Tapi yang paling penting saat ini tuh punya komunitas sehingga bisa ada tim, ada temen ya untuk saling mengingatkan, saling mendukung gitu. Penting banget punya komunitas, misalnya komunitas tadi keluarga. Kalau di Ashoka kita sedang mempromosikan Gaharu Keluarga itu gitu. Komunitas keluarga yang mereka bisa sharing juga gimana sih tadi misalnya ngatasin anak yang nggak mau makan misalnya atau anak yang kecanduan gadget, gimana caranya. Setiap orang tua tuh punya pengalamannya kan, dan setiap kita akan melakukan hal yang memang sesuai sama konteks kita. Jadi misalnya pengalaman saya nggak bisa mungkin diterapkan di Hana gitu karena kan anak saya besar dalam kondisi yang berbeda, konteks sosial kulturalnya juga berbeda gitu. Tapi paling tidak ada inspirasi. Oh mungkin ini bisa, dan itu kemudian dibawa. Nah komunitasnya ini harus, dan itu yang paling susah sebetulnya dari gerakan yang kita bangun ya. Nah, dia harus keluarga memang. Jadi yang paling susah adalah menggerakkan ayah gitu. Makanya sekarang kan juga ada komunitas ayah-ayah ya. Komunitas ayah-ayah mulai banyak juga ada kesadaran di situ. Tapi yang paling mudah digerakkan emang ibu-ibu gitu. Padahal ini akan membutuhkan semua elemen keluarga itu untuk terlibat. Jadi nggak bisa beban apa tadi keluarga sebagai pertahanan terakhir itu di pundak seorang ibu saja. Itu harus bapak, anak yang lebih besar dan semuanya harus terlibat bersama. Karena luar biasa tuh serangannya itu kalau kita ngebayangin perang misalnya di Palestina saat ini kita itu secara fisik kita menyaksikan ya kehancuran dan sebagainya itu luar biasa gitu menyakitkan. Nah tanpa kita sadarin sebetulnya sendi-sendi keluarga, kehidupan keluarga di kita tuh juga diserang dan secara tidak kasat mata yang runtuh perlahan tuh yang kita nggak sadari. Tahu-tahu nanti kita udah berantakan aja gitu anak generasi muda kita misalnya bunuh diri yang tinggi atau tadi model-model sekarang misalnya kan ada kegelisahan Gen Z 9 juta Gen Z nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu kan itu kalau buat saya itu nggak bisa disalahkan pada Gen Z-nya itu benar gitu. Sistemik orang gitu. dewasa bertanggung jawab gitu. Pemerintah bertanggung jawab. Why gitu? Kenapa 9 juta Gen Z ini nggak ngapa-ngapain gitu? Benar. Jangan salahin Gen Z. Jangan salahin mereka gitu. Orang tua nih bagaimana tadi keluarga terutama, terus kemudian keluarga dalam konteks yang besar, masyarakat. Lalu ini saya dulu ingat waktu zaman saya kecil ya, sekampung itu orang tua kita. Jadi saya kalau main bisa naik di rumah mana aja, makan. Benar. Terus itu semua orang tua bisa ngomelin kita. Oh iya benar. Jadi satu desa ngasuh ya Bu. Saya itu bisa kita main nih, lapar di sini naik di rumah ini gitu. Terus di situ diomelin. Ini kaki apa suruh ini. Semua orang tua kita dan nggak ada yang sakit hati gitu karena itu orang tua kita gitu. Dan kalau sekarang diviralin gitu. Iya. Jangankan orang tua sendiri ngomel diviralin. Jadi FYP TikTok kayaknya. Iya, dan itu tadi pesan yang bagus juga ya, karena peran ini nggak bisa dipikul sama ibu-ibu. Nggak bisa. Walaupun ibu-ibu yang udah sangat paling antusias lah ya untuk benar-benar menjaga keutuhan keluarganya. Laki-laki seperti saya harus juga punya effort. Sangat penting malah. Jadi gini, selalu ya pengasuhan itu secara gender selalu dibebankan atau dianggap itu kerjaannya perempuan. Padahal kan semua manusia itu dia punya aspek maskulinitas, feminitas dan
Dan kesempurnaan nggak ada kesempurnaan, tapi maksudku semaksimal mungkin kita tuh mendapatkan, kalau kita mendapatkan dari dua sisi, dari ayah dari ibu, dari yang lain-lain juga, itu akan jauh lebih maksimal kan daripada misalnya itu hanya seorang ibu saja gitu. Jadi semakin kompak gitu ya, proses pengasuhan dilakukan oleh kedua orang tua, jika orang tuanya masih ada keduanya, itu akan semakin maksimal. Makanya, tapi sekarang kan juga pengasuhan itu tidak hanya di orang tua ya. Iya, betul. Misalnya di nenek, misalnya teman saya tuh di Jember, Cici Parha itu banyak yang diasuh sama eyang-eyang karena orang tuanya bermigrasi bekerja di tempat lain menjadi TKI. Itu anak benar-benar diasuh oleh nenek, bahkan ada yang diasuh oleh tetangga gitu. Nah, ini kan harus dipikirkan bagaimana keluarga pengganti ya, keluarga pengganti yang seperti zaman saya kecil dulu gitu, sekampung itu keluarga, sehingga anak itu ketika orang tuanya nggak ada pun dia merasakan asuhan gitu dari banyak pihak ini untuk tetap menjaga soal nilai, soal kapasitas, kemampuan dia berkembang gitu, tumbuh kembang gitu. Thank you, Bu Nani. Nah, kalau dari Kak Ana tadi ngebahas tentang penetrasi sosial media yang makin susah ya dikontrol ya, mau pakai apa juga anak bisa install VPN, makin banyak. Iya, betul. Iya, akal-akalnya makin banyak. Itu gimana tuh? Iya. Ada hipotesa belum nih? Sebenarnya ini tidak berbasis riset ya, tapi kita ngelihat pengalaman YTSB di panti asuhan ya. Salah satu hal yang perlu kenapa kita jadi mudah terdistraksi dengan sosial media adalah karena kita nggak kenal dengan diri kita sendiri, dan kita nggak kenal dengan siapa yang berinteraksi kita di dalam ruang keluarga. Jadi ibarat kata nih ya, kalau misalnya cara pelarian paling gampang gitu loh zaman sekarang itu ada dengan kita scrolling TikTok atau scrolling Instagram, karena itu membunuh rasa sepi. Dan di keluarga, ketika kita ngerasa kesepian di tengah-tengah keluarga, berarti itu ada satu sinyal yang perlu diperhatikan dong, kurangi interaksi gitu. Berarti perlu lebih banyak ruang kuantitas dan kualitas berinteraksi lagi, sehingga kita tidak merasa kesepian, sehingga ketika kita pulang ke rumah kita nggak ngerasa kayak pulang ke kosan. Iya kan? Nah ini kalau pulang ke rumah kayak kosan, masuk kamar langsung scroll TikTok, apa bedanya kosan sama rumah gitu kan? Terus bedanya di mana gitu loh. Berarti harus lebih banyak lagi obrolan-obrolan yang menyangkut perasaan. Pulang ke rumah, istri ke suami jangan nanyanya dong, udah dapat duit berapa, gajian kapan. Ya bisa pertanyaannya gimana hari ini, how was your day gitu loh. Maksudnya ke anak juga sama, adik ke kakak juga kayak gitu kan. Maksudnya artinya kita perlu lebih banyak interaksi-interaksi yang melibatkan perasaan tadi, bukan dibandingkan pencapaian. Terus yang kedua, saya pikir adalah ketika ada perasaan sepi itu muncul, berarti kita pun perlu lebih banyak lagi ruang untuk memahami bahasa cintanya masing-masing. Karena bisa jadi ketika kita sepi, sebenarnya tangki emosi cinta kita tuh berkurang dan kita butuh diisi gitu. Dan berarti memahami masing-masing anggota keluarga itu butuhnya bahasa cinta apa sih, itu juga salah satu hal yang perlu dibiasakan gitu. Dan yang terakhir adalah melihat sosial media ini bukan sebagai tolak ukur untuk semua hal yang mesti kita lakukan. Karena kita sering berpikir bahwa ya udah, kalau kita nggak bisa apa-apa, larinya ke sosial media. Kita nggak mau nyari tahu, kita nggak mau coba bertanya langsung gitu. Misalnya gini ya, paling simpel Gen Z ya gitu ya. Ya udah deh, nggak perlu tanya kabar temennya, dia juga nanti bakalan bikin postingan di Instagram Story. Nggak usah nanya lah si kakak lagi ngapain, nanti juga dia bikin WA Story gitu. Jadi nggak mau ada interaksi yang lebih jauh lagi untuk bertanya gitu loh gitu. Padahal kan sebenarnya keindahannya tuh justru di bertanya ya. Ketika kita tahu langsung kabar dari orangnya, mendengar suaranya langsung, justru itu yang bikin kita jadi lebih hangat gitu. Thank you. Ini komplit sekali ya, kita udah membahas tentang masalahnya, tentang empatinya, bahkan kita punya tadi hipotesa solusinya, dan ini sangat-sangat make sense ya. Maksudnya aku pun kayaknya udah pengen buru-buru pulang, pengen rapin. Yang how's your day? How was your day? Bener. Kayak abis ini kita semua langsung ya. How was your day? Langsung. Mungkin terakhir, pertanyaan terakhir, dan mungkin ini statement penutup kali ya, dari Bu Nani dan Kak Hana. Aku mulai dari Bu Nani dulu ya. Kita bentar lagi kan akan, ini semua orang Indonesia udah tahu lah, 2045 itu adalah Indonesia emas segala macam, dan kita tadi seperti Bu Nani bilang, semua ini dimulai dari keluarga. Ini yang paling inti, dan ini yang harus paling kerja keras ya sebenarnya gitu. Boleh nggak Bu? Mungkin your remarks gitu ya. Untuk siapapun kita, nggak mesti orang tua untuk anak atau anak orang tua, tapi siapapun kita yang berada di dalam keluarga, dan
dari tadi juga aku disadarkan ya, bahkan teman-teman di panti asuhan apa segala macam itu adalah sebuah keluarga. Jadi sebenarnya kita semua ada di kalangan keluarga. Pesan apa Bu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung generasi kita yang kedepannya, sekarang dan kedepannya itu nanti lebih baik lah gitu. Kalau itu saya senang banget sih lagu yang harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi kalau kita bisa memaknai itu ya, bahwa yang paling berharga di dalam hidup kita itu sebetulnya keluarga itu gitu. Karena di situ ruang tempat kita belajar, tumbuh kembang. Di situ ruang kita mengekspresikan, yang paling bebas mengekspresikan, nggak kena undang-undang apapun di situ, ITE misalnya, karena di dalam keluarga ya. Ruang aman kita, harusnya dia menjadi ruang aman, itu adalah di keluarga. Dan kita bisa menjadi, kalau keluarga itu bisa menjadi satu ruang, satu ekosistem untuk setiap orang menjadi versi terbaik dirinya, maka bangsa Indonesia 2045 untuk Indonesia emas itu akan benar-benar bisa emas gitu ya, tidak cemas. Tapi kalau misalnya sekarang kita abai terhadap pentingnya keluarga sebagai institusi, sebagai unit, sebagai kelembagaan yang paling utama dan terakhir pertahanan untuk setiap orang menjadi versi terbaik dirinya, sistem-sistem nilai yang ingin kita pertahankan untuk membawa bangsa ini selamat menghadapi dunia yang berubah dengan sangat pesat, maka kita akan gagal gitu sebagai sebuah bangsa. Jadi mari kita kembali ke keluarga sebagai inti, dan bagaimana kita bersama menjadikan keluarga ini ruang buat semua orang tumbuh kembang menjadi versi terbaik dirinya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Silakan Kak Hana, remarks terakhirnya buat teman-teman yang juga nih, pasti banyak yang belum berkeluarga juga, Iya. dia berada di keluarga juga, harus apa ini kita nih? Oke. Yang saya tahu dari dulu sampai sekarang, sekaligus juga yang saya yakini, bahwa tidak ada yang namanya keluarga yang sempurna. Tapi dengan adanya cinta, dia mampu menjalankan dengan sempurna. Jadi temukan cinta itu di dalam keluarga, karena setiap musimnya kita layak untuk terus dicintai dan mencintai satu sama lain. Itu sih. Ih, keren. Jadi tepuk tangan lu. Terima kasih Bu Nani, terima kasih Bunda Hana yang datang ke podcast ini ya. Teman-teman, buat semua yang nonton, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada nggak ya episode selanjutnya? Harus ada dong. Harus ada Ada ya? dong. Harus ada Iya, ya? kan kalau kita mau membiasakan tentang bicara tentang keluarga ya, harus sering-sering ngomongin tentang keluarga. Interaksinya nih harus dinaikkan kuantitas dan kualitasnya. Baik, saya Alfian Dakaruza dari Futuris Hub. Semoga teman-teman terhibur. Silakan Kak, sebutkan. Oke, saya Hana dari Yayasan Teman Saling Berbagi, dan Saya Nani Zulminari dari Ashoka Indonesia. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. sampai jumpa di podcast Sampai jumpa. berikutnya.